Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di DB Sport bersama aku, orang yang gak ngerti bola, Faisal Kosi, dan saya Bung Jaka. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngomongin sepak terjang Indonesia, timnas kita teman-teman, kebanggaan kita semua di gelaran Piala AFF U19. Kita akan ngomongin pertandingan per pertandingan yang sudah dilalui oleh timnas Indonesia, mulai dari pertandingan pertama ia melawan Filipina dengan Kamboja, kemudian yang baru kemarin dengan Timor Leste. Diralat dulu ya Mas Kosi, karena sekarang udah kan AFF lagi. Iya, namanya ASEAN, berubah ya. ASEAN Cup. ASEAN Cup, Iya. ASEAN Cup teman-teman. ASEAN Junior Championship bukan sih? ASEAN Young Boys. Young Boys, iya Young benar Boys. teman-teman. Oke. Dan seperti biasa kita akan ngomongin satu persatu. Tapi sebelum kita lanjut ke topiknya teman-teman, jangan lupa teman-teman kasih komen, like dan subscribe channel YouTube ini agar teman-teman nggak ketinggalan nih informasi-informasi mengenai dunia sepak bola yang sedang terjadi di Indonesia maupun mancanegara teman-teman. Dan langsung saja kita ngomongin pertandingan pertama Indonesia pada ASEAN ini teman. ASEAN Young Boys. ASEAN Young Boys ini ya. Jadi Indonesia melawan Filipina. Menurut Bung Jaka seperti apa pertandingan tersebut? 6-0 ya. Ya cukup menggembirakan sebetulnya, sedikit hiburan. Iya. Karena memang kita tahu pertandingan pertama itu pasti berat. Mm-mm. Mungkin kita bisa memetik gol lebih dari 3 itu ya Bagus. sudah bagus, dan juga Filipina pemerintah mereka support juga. Jadi asosiasi mereka support, dan beberapa tim talent muda mereka banyak yang abroad juga, banyak yang udah masuk ke tim-tim senior juga di beberapa liga mereka. Jadi untuk hasil 6-0 ini sangat-sangat memuaskan. Tapi ada tanda kutip. Apa tuh? Kalau kita mengikuti jejak Coach Indra ya, dari ASEAN masih AFF ya U19 waktu kita juara di Sidoarjo, setelah itu kita juara SEA Games juga di 2023, dan dilanjut sekarang kita itu untuk formasi dan set piece permainan sih masih secara garis besar masih sama, set piece permainannya masih sama, cuman mungkin pemainnya yang berbeda. Iya. Seperti kita tahu, kita ada beberapa alumnus FIFA U17 kemarin kayak Welber Jardim, meskipun dia masuk sebagai substitusi bukan sebagai starter, tapi memang perannya sangat-sangat membantu tim Indonesia khususnya di bagian lapangan tengah. Memang dia mengatur ritme permainan, dan efeknya baru kita lihat di pertandingan ketiga Timor Leste. Di Timor Leste. Meskipun di Timor Leste kita sempat kebobolan 2 gol ya. Kembali lagi ke performa sama stamina sih. Iya. Permainannya sendiri, kenapa kira-kira Filipina tidak bisa memberikan perlawanan untuk Indonesia? Kenapa clean sweep gitu 6-0? Yang pertama, mungkin faktor pertama mereka tandang ya, kan ini kandang kita. Oh iya, kandang kita. Yang kedua, fakta psikologi pertandingan pertama itu pasti berat. Meskipun beban itu ada di Indonesia, tapi kita lihat pemain Indonesia bermain nothing tulus. Mereka bermain lepas karena mereka memainkan skema yang diterapkan oleh Coach Indra. Meskipun skema permainannya nggak berubah-berubah banyak sih, cuma mereka berhasil menerapkan itu. Yang digaris bawahi tetap di pertandingan pertama, kedua, ketiga, stamina. Ya. Di menit 70 ke atas itu menit-menit krusial untuk pemain Indonesia. Kenapa? Tapi ya memang stamina kita habis di situ. 70-75 kita udah habis. Itu yang perlu ditingkatkan. Masukan dari saya, opini saya, memang di menit-menit krusial itu memang Indonesia selalu kedodoran. Meskipun kita tahu di timnas senior kita punya coach Shin yang memang latihan fisiknya keras. Jadi kita bisa bermain 90 menit tanpa celah. ASEAN Young Boys ini itu juga perlu ditingkatkan lagi. Kita mengesampingkan seperti Welber Jardim ataupun Jens Raven, karena mereka sudah melakoni beberapa training di luar. Mereka abroad. Welber Jardim di Sao Paulo, ada Jens Raven di Dordrecht di Belanda. Jadi kita lihat di pertandingan ketiga ketika melawan Timor Leste, mereka sama sekali tidak kedodoran. Mereka tetap menjaga performa, bahkan bisa dikatakan saat debut yang memuaskan untuk Jens Raven. Di pertandingan awal dia mencetak 1 gol. Di pertandingan melawan Kamboja, memang Kamboja menerapkan strategi parkir bus ya. Strategi apa? Parkir bus. Parkir bus. Jadi itu strategi parkir bus, mereka menempatkan 5 back di belakang. Idealnya emang berapa biasanya? Untuk ideal pemain belakang sih nggak ada ideal, tapi memang sesuai strategi dan ada rotasi. Akhirnya dari 4 back menjadi ke 3 back untuk ketika menyerang, atau 5 yang 2 itu menjadi wing back, bisa maju untuk overlap atau membantu penyerangan. Tapi kemarin Kamboja memang menerapkan strategi parkir bus yang biasa kita lihat di Coach Mourinho. Gitu. Jadi mereka full konsentrasi bertahan sampai mungkin frustasi gitu. Makanya tuh kenapa Kamboja sampai kalah 2-0 dari Indonesia ya. Mereka bisa menekan agresivitas dari pemain-pemain timnas U19 kita, karena tim U19 kita itu identik dengan permainan set piece dari bola kaki ke kaki.
Salah satu upaya untuk mencegah permainan bola mengalir yaitu kita harus mempraktekkan parkir bus. Nah, ketika melakukan counter attack, pemain dari Kamboja tidak ada yang memiliki speed tinggi. Jadi kedudukan masih sama kuat. Kamboja sendiri untuk keluar juga kesusahan. Indonesia mau menyerang juga kesusahan. Jadi sama-sama kuat mereka. Sama-sama kuat ya. Dan di skor 2-0 sendiri masih menunjukkan kekuatan Indonesia, tidak kebobolan gawangnya ya. Masih clean sheet. Tapi di pertandingan ketiga yang gol pertama dari Timor Leste memang kita akui itu kesalahan kita terlalu overlap back kita. Jadi pemain belakang terlalu overlap sehingga kita kebobolan oleh Pakito. Pemain Pakito memiliki speed yang tinggi, bagus. Jadi ketika dia melakukan overlap counter attack, pemain belakang kita nggak siap. Akhirnya terjadi pelanggaran di kotak penalti. Kan gol pertama penalti itu. Iya. Lah memang untuk set piece gol kedua memang ada kesalahan dari miskomunikasi sesama pemain belakang. Jadinya begitu counter attack mereka miss. Akhirnya gol kedua terjadi. Meskipun kita dapat menambah 1 gol lagi di akhir, KDRL itu merubah skor menjadi 6-2. Meskipun ya 6-2, tapi 2 gol kebobolan itu catatan penting juga untuk pemain belakang kita. Kenapa? Karena itu terjadi. Memang yang pertama itu karena miskomunikasi dan terlalu overlap, tapi gol yang kedua terjadi karena stamina kita. Di menit akhir menit-menit krusial 70 ke atas itu susah kita untuk konsentrasi di menit-menit seperti itu, karena ya memang kembali ke fisik juga. Kita nggak menyalahkan Coach Indra juga antara porsi latihan fisik atau kok berbeda dengan timnas yang senior. Tapi kita juga patut bangga karena kita sudah lolos dengan nilai sempurna. Iya, 3 kali kemenangan itu. Sudah dapat dipastikan Indonesia lolos semifinal ya. Lolos semifinal dengan Australia. Tapi untuk lawan di semifinal nunggu nanti jam 3 sore kita. Ngomongin tentang permainan Indonesia yang agak kedodoran di menit 70, apakah di negara-negara lain itu juga mengalami tantangan yang sama? Apakah ini ada kaitannya dengan usia? Emang kalau di kategori U19 ini hal tersebut itu wajar atau enggak? Wajar atau tidaknya sih kita tidak bisa menormalisasi kan, karena memang permainan bola kan 45 menit kali 2. Jadi 90 menit. Jadi kita dipaksa untuk lari selama 90 menit itu. Tapi biasanya apa yang bisa dilakukan kalau misalkan ada pemain yang kedodoran seperti itu? Nah, salah satu strategi substitusi, pergantian pemain, rotasi pemain. Memang Coach Indra mengatakan merotasi pemain sehingga semua bisa merasakan pertandingan dan untuk mencari tim terbaik. Tapi kenapa kok netizen pun juga mau pertanyakan kenapa line up di pertandingan pertama dan kedua tidak berubah? Yang mana yang rotasi pemain? Gitu. Akhirnya netizen ngereok semua itu. Iya. Marah-marah. Marah netizen karena katanya Coach Indra miskin taktik lah atau apalah. Ya kita nggak bisa tutup mata juga. Netizen kita terlalu kritis juga. Iya. Nah, mungkin opini mereka didengar dengan Coach Indra. Akhirnya mereka memasukkan Weber Jardim dan Jens Raven. Dan memang nggak buru-buru amat. Jens Raven dan Weber Jardim bisa menjawab tantangan. Dia melaksanakan 2 gol meskipun kita tahu gol pertama itu ya faktor luck sih, keberuntungan juga. Dari set piece Kaviatur memang sempat bola ditanduk tapi berhenti di kaki Jens Raven sebelum akhirnya masuk ke gawang Timor Leste. Tapi gol kedua Jens Raven kita tahu bagaimana visioner dari Kaviatur. Dia melihat Jens Raven, dia siap menerima umpan. Akhirnya dia melihat ke arah gawang, dia lepaskan umpan itu dan disambut dengan kaki Jens Raven, gol. Jadi kita patut mempertanyakan Coach Indra ini kenapa gitu loh. Kenapa di pertandingan pertama dan kedua masih menerapkan line up yang sama. Katanya rotasi. Kan juga sedikit aneh, netizen mempertanyakan itu. Iya juga sih ya. Tidak sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Memang di sepak bola ada yang mungkin Coach Indra ingin mengatakan rotasi, tapi juga ingin mencoba formasi. Kita mungkin juga itu salah satu strategi juga. Ya kita tetap wajib berbaik sangka kepada Coach Indra karena Coach Indra yang tahu kebutuhan tim seperti apa. Tapi ya namanya netizen, kita nggak bisa memendung ketikan jempol netizen ya. Benar. Kemudian untuk pertandingan, berarti sekarang ini posisi klasemen ada Indonesia, Australia sudah menepati pot 1 dan pot 2. Sisanya ada Malaysia dan Thailand ya? Nah, Malaysia Thailand yang nanti menjalani lig pertandingan di jam 3 sore. Pemenang akan menemui Australia di pot 1 dan runner up menemui Indonesia. Tapi kita tunggu. Mereka berdua sama-sama kuat. Mereka punya sejarah panjang juga, Malaysia dan Thailand. Kalau misalkan kita dipertemukan oleh Malaysia, kira-kira secara head to head apakah Indonesia lebih unggul dari Malaysia atau enggak? Untuk head to head kelas usia umur ya, kelas umur kategori umur, memang Indonesia sedikit banyak diunggulkan daripada di kelas senior. Tapi kalau untuk merangkum head to head, kita lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Tapi kalau Thailand kita masih berimbang.
Kalau Thailand sendiri kita masih berimbang, meskipun di timnas senior kita sering kalah, tapi di di kelas umur kita sering menang juga. Jadi untuk rangkuman, memang Malaysia dan Thailand sih untuk kelas umur mereka memang lagi bagus-bagusnya di tahun ini. Karena federasi mereka juga berkaca dari peningkatan Indonesia dengan pemain-pemainnya keturunan. FAM pun juga mulai melakukan pendekatan-pendekatan personal kepada pemain keturunan. Mungkin kedepannya bakal banyak pemain keturunan yang menempati pot-pot Malaysia mungkin. Seperti itu. Ya. Oke, lalu untuk kedepannya ini kan sudah masuk semifinal. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Indonesia agar bisa lebih mantap untuk melaju ke final atau bahkan menjuarai AFF? Kan ada yang udah kelihatan kan udah ada Australia, Malaysia, kemudian Thailand. Apa yang perlu dipersiapkan? Untuk persiapan sendiri kemarin setelah laga Timor Leste, Coach Indra memberi statement karena rotasi pemain di 3 pertandingan itu untuk menjajaki semua pemain. Kemungkinan Coach Indra masih menyimpan senjata rahasia di semifinal ini. Kita juga tidak tahu, kita hanya wajib berbaik sangka saja. Karena memang sih rotasi pemain memang berjalan di tim Indonesia, tapi menitnya di menit-menit akhir. Di menit 60, menit 70 baru terjadilah rotasi pemain. Tapi kita nggak tahu juga, mungkin itu bagian dari strategi juga. Iya, bisa jadi. Yang kita inginkan pasti kemenangan. Tentu. Tapi kemenangan yang gimana gitu loh. Okay. Benar juga. Apakah kita menang terus sampai final, juara pastilah. Karena Coach Indra juga ingin mengulangi kenangan manis waktu kita juara di Sidoarjo, di Gelora Delta itu. Tapi kita lihat juga musuh kita. Saya rasa Malaysia, Thailand, Australia juga mereka ingin juara juga. Meskipun di atas kertas mereka sudah pernah juara di kategori usia ini. Jadi ini peluangnya Coach Indra untuk membalas kritikan-kritikan netizen menurut saya. Karena ya netizen ini yang maha benar lah. Maha benar ya. Walaupun tidak merasakan langsung, tapi karena pressure dari pelatih, pemain tuh pressernya ya di momen-momen seperti ini bisa sangat terpengaruh ya oleh masyarakat Indonesia, dari masukan masyarakat Indonesia teman-teman. Jadi teman-teman kami harapkan ya untuk agar lebih bijak lagi untuk berkomentar untuk para timnas kita ini teman-teman. Dan juga saya tekankan lagi, kita itu hanya mendukung saja. Kita berikan doa yang terbaik. Kita jangan pernah ya memberikan komentar-komentar negatif, kasihan mereka juga. Bahkan salah satu statement Coach Nova waktu itu ASEAN Under 16 di U16 memberlakukan barang siapa pemain yang pegang sosmed langsung dicoret dari skuad. Oh gitu. Iya. Untuk memang harus fokus pada pertandingan, nggak boleh. Karena ya kita tahu sendiri netizen benar jempolnya sangat bisa mempengaruhi mental pemain ya. Mental pemain sih. Ya, oke, itu sangat berpengaruh nanti untuk jalannya pertandingan. Untuk semifinal sendiri besok ya Mas Kosi. Iya. Di hari Sabtu kita diunggulkan sih dari beberapa pertandingan, kita selesai lebih awal. Jadi untuk masa recovery pemain kita unggul 3 hari. Oh iya, benar juga. Itu penting tuh recovery pemain tuh. Sedangkan untuk Malaysia Thailand mereka hanya punya recovery 1 hari di hari Jumat. Sabtu mereka sudah menjalani pertandingan. Ya semoga kita diuntungkan dengan faktor-faktor seperti itu. Iya, amin. Dan teman-teman sekalian yang memiliki opini atau pendapat mengenai pertandingan ini atau kedepannya untuk pemain Indonesia di AFF 2024 ini, teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya kalau teman-teman punya pendapat. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertandingan ini maupun pertandingan yang akan datang teman-teman. Jangan lupa teman-teman kasih komen, like dan subscribe video ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi mengenai dunia bola baik dari Indonesia maupun dari mancanegara untuk teman-teman semuanya. Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.